Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurmasari dari semester 7 kelas reguler pagi STBA Pertiwi Cililitan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang ideologi dunia. Saya membuat video ini adalah sebagai sebuah media yang menyajikan audiovisual yang mengandung sebuah materi pembelajaran. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempermudah pemahaman semua orang tentang ideologi dunia. Jika dihubungkan dengan dunia, ideologi dapat diartikan sebagai gagasan, cita-cita, atau sesuatu yang diharapkan oleh suatu bangsa dan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi di dunia, diantaranya adalah 1. Ideologi kapitalisme. Ideologi ini menekankan kepada penguasaan modal oleh pihak swasta, yang dimana negara berhak mengatur dan membuat undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha mereka. 2. Ideologi liberalisme. Ideologi ini menekankan kepada kebebasan setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa ada larangan dari pihak lainnya. 3. Ideologi Marxisme. Ideologi ini merupakan salah satu bentuk perlawanan Karl Marx terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme. 4. Ideologi Sosialisme. Ideologi ini menekankan prinsip yang mendasar, yaitu sama-sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. 5. Ideologi Nasionalisme. Ideologi ini akan menitik beratkan kepada kedaulatan negara sebagai hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. 6. Ideologi demokrasi. Ideologi inilah yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. 7. Ideologi feminisme. Ideologi ini merupakan ideologi yang menitik beratkan kepada kesetaraan hak serta kewajiban bagi perempuan. 8. Ideologi anarkisme. Ideologi ini menitik beratkan kepada kebebasan setiap individu, di mana sebuah tatanan negara dan politik dianjurkan untuk dibubarkan dan digantikan dengan tindakan sukarela dari setiap warga negara. Ideologi tentu saja membawa manfaat bagi dunia. Berikut beberapa manfaat ideologi bagi dunia. 1. Menjadi pedoman bagaimana bangsa itu membangun dirinya. 2. Memberi arah dan cita-cita bangsa yang bersangkutan. 3. Memiliki pasangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 4. Mampu memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan yang dihadapi. Tujuan ini bisa dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Berikut tujuan diciptakannya sebuah ideologi secara umum yang perlu diketahui. 1. Untuk mengarahkan suatu kelompok masyarakat menuju cita-cita bersama. 2. Untuk menjadi pedoman dalam membangun peradaban masyarakat. 3. Untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu naungan. 4. Untuk menawarkan perubahan dengan pemikiran normatif. Istilah ideologi sendiri pertama kali dilontarkan oleh Antoine de Tracy 1754 sampai 1836. Pada saat bergejolaknya revolusi Prancis, de Tracy mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pemikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar menuju masa depan. Kelebihan dari beberapa ideologi di dunia. 1. Kelebihan dari ideologi kapitalisme, yaitu tingkat efisiensi yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan adanya sistem desentralisasi. 2. Kelebihan dari ideologi liberalisme, yaitu setiap individu memperoleh hak dan kebebasan yang sama dalam hidup bermasyarakat. 3. Kelebihan dari ideologi Marxisme,
yaitu tidak ada ketimpangan sosial dalam masyarakat karena Marxisme menganut prinsip persamaan. 4. Kelebihan dari ideologi sosialisme, yaitu kemerataan sosial lebih mudah untuk dicapai. 5. Kelebihan dari ideologi nasionalisme, yaitu nasionalisme memperkuat kecintaannya pada negaranya. Seseorang bisa jadi rela mati demi membela negaranya sendiri. 6. Kelebihan dari ideologi demokrasi, yaitu adanya kesamaan hak dan menjadikan setiap warga negara berhak untuk menggunakan pendapat. 7. Kelebihan dari ideologi feminisme, yaitu peka terhadap ketidakadilan dan memiliki semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah. 8. Kelebihan dari ideologi anarkisme, yaitu mengutamakan kebersamaan dalam membangun dan mencapai tujuan bersama. Kekurangan dari beberapa ideologi di dunia. 1. Kekurangan dari ideologi kapitalisme, yaitu tidak adanya pasar, persaingan sempurna, dan kegiatan ekonomi hanya berfokus pada keuntungan. 2. Kekurangan dari ideologi liberalisme, yaitu adanya persaingan bebas sehingga sulit meratakan pendapatan masyarakat. 3. Kekurangan dari ideologi Marxisme, yaitu negara memonopoli ekonomi dan berpotensi menimbulkan kekuasaan yang otoriter. 4. Kekurangan dari ideologi sosialisme, yaitu pengembangan diri individu yang sulit terjadi dan potensi anak bangsa yang tersia-siakan. 5. Kekurangan dari ideologi nasionalisme, yaitu nasionalisme yang terlalu kuat akhirnya menimbulkan Calvinism. 6. Kekurangan dari ideologi demokrasi, yaitu dinilai kurang adil karena pengertian masing-masing dari politik berbeda-beda. 7. Kekurangan dari ideologi feminisme, yaitu pada perkembangannya lebih cenderung memandang rendah kepada kaum laki-laki. 8. Kekurangan dari ideologi anarkisme, yaitu penolakan terhadap keberadaan negara atau penguasa. Saya rasa cukup sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.